Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan keselamatan. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fasmianti, saya dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi makalah yang berjudul Karakter Religius bagi Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Adapun rumusan masalah yang akan saya sampaikan dalam pembahasan ini, yang pertama yaitu apa itu pengertian dari karakter religius. Yang kedua, apa saja ciri-ciri baik dan ciri-ciri buruk dalam karakter religius. Yang ketiga, bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Yang keempat, yaitu apa itu karakter religius dan nurani. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari pembahasan ini, kita dapat memahami apa itu karakter religius dan kita dapat mengetahui apa-apa saja ciri-ciri dari karakter religius sehingga kita bisa menjadi orang yang berkarakter dan mempunyai insan yang berkarakter dalam kehidupan maupun dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian karakter religius. Kata dasar religius berasal dari kata religi yang berarti agama dan kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia yang bersifat lengket terhadap diri seseorang. Karakter religius sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menghadapi perkembangan zaman dan degradasi moral. Nah, ada 5 aspek dalam religius. Yang pertama itu aspek imam. Aspek imam ini menyangkut tentang hubungan atau keyakinan terhadap manusia dengan Tuhan, malaikat, nabi, dan lainnya. Yang kedua yaitu aspek Islam. Aspek Islam ini menyangkut tentang pelaksanaan ibadah seperti puasa, sholat, dan zakat. Yang ketiga, aspek ihsan. Aspek ihsan ini menyangkut tentang pengalaman atau perasaan terhadap kehadiran Tuhan atau takut untuk melakukan larangan-larangannya. Yang keempat yaitu aspek ilmu, yang mana aspek ilmu ini menyangkut tentang seberapa pengalaman, seberapa pengetahuan orang terhadap ajaran-ajaran Islam. Yang kelima yaitu aspek amal, yang mana aspek amal ini menyangkut tentang kehidupan sehari-hari kita atau perilaku keseharian kita dalam bermasyarakat, seperti tolong-menolong terhadap sesama manusia. Selanjutnya, ciri-ciri karakter baik. Yang pertama, memiliki potensi nilai-nilai moral dan nilai-nilai inti yang kuat. Yang kedua, selalu berkata dengan kejujuran. Yang ketiga, menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, tidak membedakan antara keduanya. Yang kelima, sopan saat berbicara dengan yang lebih tua. Ciri berkarakter buruk. Yang pertama, emosian dalam mengendalikan suatu aspek kehidupan. Yang kedua, enggan menyalahkan diri sendiri. Ketiga, dendam dan pemarah. Keempat, bersifat semena-mena. Kelima, tidak suka bersosialisasi. Dalam hal ini, mahasiswa diwajibkan memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk terhadap ketentuan dan ketetapan agama. Agama dalam kehidupan bagi pemeluknya adalah sebagai pedoman atau pandangan hidupnya. Ada 3 pandangan hidup yang memiliki nilai-nilai, yaitu agama, ideologi, dan filsafat.
ketika mendengar kata-kata ini? Ya, pastinya setiap orang memiliki arti sendiri-sendiri dalam hal ini. Namun, yang paling penting adalah apakah Anda sudah memiliki insan berkarakter? Ya, sudah jelas apa yang ada dalam hidup Anda dapat terwujudkan yang tercerah yang benar-benar menuju ke sikap hidup, Anda, keyakinan hidup, dan lebih konkret lagi perilaku dan tindakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Agama memiliki posisi dan peranan yang baik dalam agama bersifat menjadi motivasi atau pendorong untuk kepribadian lebih baik, etis dan maslahat. Maka dari itu, betapa pentingnya memperbaiki akhlak agar melekat pada kesalahan. Yang kedua pragmatis, yang ketiga melankolis, dan yang keempat sanguinis. Nah, sekarang bagaimana cara agar bisa menjadi insan yang berkarakter? Sebenarnya mudah, lawan ya lawan saja. Dengan segera action, kita juga perlu untuk mengisi ruang pikir kita agar kita dapat belajar hal-hal yang baru, berpikir positif dan berharap. Yang terakhir adalah pengertian Qurani. Karakter Qurani adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Nah, secara umum, karakter moral manusia berhubungan dengan budi pekerti yang mengakar pada diri seseorang. Maka dari itu, dalam pembentukan karakter mahasiswa dibutuhkan berbagai macam upaya agar tujuan dan keinginan dapat tercapai dan terlaksana.